Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Dan hari ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat tas rajut HP dengan motif lace seperti ini. Untuk ukuran dengan tinggi 18 cm kali lebar 11 cm. Kemudian pada bagian penutup supaya lebih aman kita gunakan kancing seperti ini ya. Kemudian untuk bagian handle kita menggunakan Romanian cord yang bisa kita adjust. Oke, langsung aja kita siapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan benang polycherry. Kita bikin satu warna, jadi siapkan satu gulung aja, nanti masih sisa. Kemudian untuk hakpen di sini saya menggunakan 1,75 mm. Kemudian kancing. Untuk bagian penutupnya, langsung aja ke cara merajutnya. Langkah pertama kita akan membuat slip knot. Caranya seperti ini, perhatikan pada video. Oke, kemudian kita lanjutkan membuat 10 kali tusuk rantai. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Kemudian kita buat slip stitch di rantai paling ujung di sini. Oke. Kemudian lingkaran ini akan kita isi dengan 4 kali tusuk rantai. 1 2 3 4, kemudian double crochet 1 kali, oke, kemudian 3 kali tusuk rantai, 1 2 3, kemudian kita bikin slip stitch pada bagian ini ya. Di sini kita bikin slip stitch. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan 3 kali tusuk double crochet. 1 2 3, kemudian 3 kali tusuk rantai. Kita akan buat tusukan seperti ini. 1 2 3, kemudian tusuk slip stitch. Oke, untuk hitungan ini kita ulangi ya, yaitu hitungannya 3 kali tusuk double crochet. 1 2 3, kemudian tusuk rantai 3 kali. 1 2 3, kemudian slip stitch. Oke, lalu ulangi lagi. Jadi untuk hitungan 3 kali tusuk double crochet, kemudian 3 kali tusuk rantai, lalu tusuk slip stitch. Kita ulangi sampai 8 kali ya. Sampai di sini sudah paham, jadi akan kita lanjutkan ya. Nah, setelah selesai membuat 8 kali hitungan, kita akan tambah 1 kali tusuk double crochet lagi untuk menambah hitungan di awal baris tadi ya. Kemudian kita buat tusuk slip stitch.
Oke, hasilnya seperti ini. Jadi untuk hitungannya kita dapat 8 hitungan ya. Kemudian lanjutkan baris kedua, kita akan membuat 7 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian tusuk single crochet pada bagian tengah di sini ya. Oke, seperti ini. Kita ulangi lagi 7 kali tusuk rantai. Kemudian tusuk single crochet. Untuk hitungan ini kita ulangi sampai 8 kali ya. Nah, setelah selesai kita bisa buat tusuk slip stitch, lalu kita potong bagian benang. Kemudian kita bisa rapikan bagian benang dengan menyisipkan di sela-sela rajutan. Untuk ini kita bikin 12 kali ya, dan di sini saya sudah mendapat 12 pieces bagian bunga. Kemudian ini yang saya pegang adalah yang saya buat paling akhir, dan untuk bagian benangnya tidak saya potong, akan saya lanjutkan di baris ketiga ya. Untuk baris ketiga ini akan saya gunakan untuk menggabungkan semua bagian. Kita awali dengan 11 kali tusuk rantai. Kemudian tusuk single crochet 3 kali. Satu, dua, tiga, kemudian 3 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, kemudian tusuk slip stitch. Oke, kemudian tusuk single crochet 1 kali. Lanjutkan 3 kali tusuk rantai. 1, 2, 3, kemudian tusuk single crochet. Kemudian tusuk slip stitch. Kemudian 3 kali tusuk single crochet. 1, 2, 3, kemudian untuk hitungannya kita ulangi lagi ya. Masuk lubang berikutnya kita bikin 3 kali tusuk single crochet. 1, 2, 3, kemudian tusuk rantai 3 kali. Lanjut kita bikin slip stitch. 1 kali tusuk single crochet. Oke, kemudian tusuk rantai lagi, slip stitch, kemudian tusuk single crochet 3 kali. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk bagian ini 2 kali, bagian sudut kita ulangi lagi membuat hitungan yang sama sampai 4 sisi ya, kita kurang 3 sisi lagi. Mari kita lakukan dengan hitungan yang sama.
Oke, hasil jadinya seperti ini ya, bisa kita potong bagian benang lalu kita rapikan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti untuk baris ketiga itu akan kita gunakan untuk menyambung semua bagian ya. Oke, kita lanjut ke cara menyambungnya. Kita akan menyambung di bagian ini ya. Kita buat slip knot. Kita buat 5 kali tusuk rantai dulu. Kemudian kita akan kaitkan pada sudut bagian lainnya juga di sini ya. Jadi nanti kita akan gabungkan mulai dari sudut sini, kita kaitkan, kita buat slip stitch. Kita buat slip stitch. Oke, seperti ini. Lanjutkan 5 kali tusuk rantai. 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat 3 kali tusuk single crochet. 1 2 3. Kemudian 1 kali tusuk rantai. 1. Kita akan gabungkan di bagian ini. Bagian ini ya, 1. Kemudian masukkan, kita buat slip stitch, tusuk rantai 1 kali, kemudian slip stitch pada bagian ini. Oke, kemudian tusuk single crochet 1 kali, tusuk rantai 1 kali, kita gabungkan di bagian berikutnya, masukkan, kita buat slip stitch, tusuk rantai, kemudian tusuk slip stitch. Oke, kemudian 3 kali tusuk single crochet. 1 2 3. Oke, hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi. 3 kali tusuk single crochet. Jadi sebenarnya untuk hitungannya itu sama ya, tapi di titik-titik tertentu kita akan gabungkan dengan bagian lainnya ya.
Kemudian kita akan lanjutkan dengan hitungan yang sama di setiap sisinya ya. Setelah selesai, kita akhiri dengan tusuk slip stitch. Kita lanjutkan di bagian sisi berikutnya. Selalu awali dengan membuat slip knot. Kemudian kita masukkan pada titik ini. Kemudian 5 kali tusuk rantai. Kita akan menggabungkan bagian titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di bagian ini. Jadi ada 11 titik yang akan kita gabungkan ya pada dua sisi. Kita mulai dari sudut ini.
Oke, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Ini kita menggabungkan 3 bagian. Kemudian untuk bagian selanjutnya di sebelahnya ya. Jadi setiap baris kita membutuhkan 4 bagian. Jadi nanti kita akan gabungkan di 3 sisi ya. Bagian sini, kemudian bawah, kemudian bagian samping. Dengan cara dan hitungan yang sama ya. Mari kita lakukan.
Nah, setelah selesai hasil jadinya seperti ini ya. Sampai di sini sudah paham, maka nanti kita akan lanjutkan 2 baris lagi ya. Oke, hasil jadinya seperti ini setelah mendapat 3 baris ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan bikin garis di sini dengan menggunakan tusuk rantai. Kita awali pada titik bagian samping di sini. Kita bikin slip knot, kemudian tusuk rantai 4 kali, kemudian di bagian sini kita akan buat tusuk single crochet 1, lanjut tusuk single crochet lagi di bagian selanjutnya di sini. Kemudian 4 kali tusuk rantai, tusuk single crochet 2 kali pada bagian ini. Jadi untuk hitungannya seperti ini ya, 4 kali tusuk rantai. Kemudian untuk bagian ini kita bikin 1 tusuk single crochet aja di bagian gabungan ini. Oke, kemudian 4 kali tusuk rantai lagi. Kemudian bagian ini 2 kali tusuk single crochet. Oke, kita lanjutkan sampai akhir baris ya. Kemudian lanjutkan 4 kali tusuk single crochet pada bagian rantai ini. Kemudian 2 kali tusuk single crochet. Lalu pada bagian rantai kita isi 4 hitungan. Jadi intinya setiap satu lubang itu kita isi dengan 1 tusuk single crochet ya, entah itu tusuk rantai atau tusuk single crochet. Di baris sebelumnya kita isi dengan tusuk single crochet di setiap lubangnya. Kita lanjutkan sampai akhir baris dan akan kita lakukan sampai 2 baris ya.
Nah, kemudian setelah sampai di titik ini di baris kedua, kita akan bikin kaitan untuk kancing ya pada titik bagian tengah ini. Untuk panjang pendeknya bagian rantai kalian sesuaikan saja dengan besar ke kancing yang kalian pakai ya. Kemudian kita buat slip stitch, lanjutkan membuat tusuk single crochet lagi sampai akhir baris. Nah, setelah akhir baris kita akan buat invisible join di sini ya, biar terlihat rapi, tidak ada sambungan, kita buat invisible join. Untuk caranya perhatikan pada videonya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan bagian sisa-sisa benang dengan menyelipkan di bagian sela-sela rajutan. Nah, untuk bagian tas sudah selesai, kita bisa pasang bagian kancing ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle, kita akan membuat Romanian cord. Kita buat slip knot, lalu 2 kali tusuk rantai. Kita buat tusuk single crochet 1 kali di lubang pertama dari ujung atau lubang kedua dari hook. Kita buat tusuk single crochet, kemudian kita putar seperti ini. Kita akan buat tusuk single crochet pada bagian ini. Oke, kemudian putar arah lagi, kita buat tusuk single crochet pada bagian ini ya. Kita bisa perhatikan pada video. Putar arah, kita buat tusuk single crochet. Untuk caranya seperti ini ya, tinggal kita ulang-ulangi sampai panjang yang kita butuhkan. Di sini saya membuatnya sekitar 100 cm lebih ya. Nah, setelah selesai, kita akan potong bagian benang, lalu kita rapikan dengan menggunakan korek api. Kemudian kita akan kaitkan pada bagian lubang di sini ya. Di sini bagian titik ini kita masukkan. Kemudian kita akan membuat simpul. Posisikan seperti ini. Kemudian kita akan lilitkan 2 kali ke arah bawah. Seperti ini. Kemudian untuk bagian ujung akan kita tarik ke atas. Kita gunakan hakpen sebagai alat bantu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik.
Nah, ini bisa kita adjust ya. Kemudian agar lebih aman, untuk bagian ujung di sini akan kita jahit ya dengan bagian simpul agar tidak mudah terlepas nantinya saat dipakai. Untuk menjahitnya kalian gunakan saja benang yang sama. Kita jahit dengan menggunakan jarum tapestry seperti ini. Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya. Dan untuk tasnya sudah siap kita gunakan ya. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Buat kalian yang ingin request tutorial apa untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.